bagaimana manekung atau gemblengnya, ada yang mengalami kesulitan apa tidak? Hah? Lancar, bagus, nggih. Untuk mbaknya? Diamnya itu belum bisa maksimal. Ya karena masih dalam tahapan belajar. Sama itu masih Berarti raga panjenengan ada masalah itu, ya, ada masalah kesehatan. Jadi sikapi hanya dengan tetap diam, karena dengan seperti itu hidup panjenengan itu punya kesempatan untuk memperbaiki raganya. Yeah. Saya ingin malam ini panjenengan naik ke level 2 atau tahapan kedua di dalam manekung atau gembleng, yaitu patrap samadhi mijil sampurno, yang merupakan satu-satunya kesempatan emas bagi setiap pelaku manekung atau gembleng, karena di dalamnya ada proses penyelesaian, ada proses penyelamatan, dan ada proses penyempurnaan terkait diri panjenengan pribadi hingga 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Yang masih ada terselamatkan, yang sudah tidak ada tersempurnakan, dan masalah duniawi terselesaikan. Yeah. Namun sebelumnya saya ingin memastikan bahwa patrap samadhi mijil sowan panjenengan itu benar-benar baik dan tepat. Okay. Karena sebab itu saya ingin panjenengan menjelaskan tentang tahapan-tahapan patrap samadhi mijil sowan. Itu terdiri dari apa saja? Coba jelaskan kepada saya. pertama patrap palingguh palingko. Nggih. Kedua patrap puji. Nggih. Ketiga patrap paweling. Nggih. Patrap mijil. Nggih. Kelima patrap samadhi. Nggih. Keenam patrap palingguh palingko. Nggih, bagus. Kalau begitu sudah tepat. Untuk bisa melakukan patrap samadhi mijil sampurno, minimal itu panjenengan harus hafal singkir. Ya. Karena di dalam patrap samadhi mijil sampurno itu menggunakan singkir. Nah, singkir inilah yang nantinya aktif sebagai penyelesaian, aktif sebagai penyelamatan dan penyempurnaan. Karena sebab itu tidak boleh, tidak hafal itu tidak boleh. Nggih. Nah, untuk itu saya ingin panjenengan mengeja ayat-ayat singkir dari pertama sampai akhir. Coba menggunakan suara. Gusti ingkang Maha Suci. Kula-kula pangapura kalawan Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah yatolah sifatolah. Nggih. Kula sejoting pramila nyanira nyanisi. Wujudira wujudija. Sira sing mati dening ketiban itu keputih sing ayu dening kanthi warni. Bagus, tepat. Maka berikut ini adalah tata cara melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Nggih. Coba perhatikan, nggih. Langkah pertama adalah palungguh pambuka. Patrap palungguh pambuka ini tolak ukurnya adalah ketenangan jiwa panjenengan, nggih. Jadi kalau panjenengan belum merasakan tenang, belum merasakan enak, maka palungguh pambuka ini harus diulang-ulang, nggih.
harus diulang lagi sampai panjenengan itu merasakan tenang. Nggih. Kalau sudah merasa tenang, berarti palungguh pambuka ini berhasil, nggih. Berhasil. Maka langkah selanjutnya adalah patrap kunci. Kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, nggih. Yang ketiga adalah patrap paweling. Kemudian membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Yang keempat adalah patrap mijil sampurno. Kemudian membaca bacaan mijil sampurno 1 kali. Nggih. Langkah kelima adalah patrap samadhi. Nah, patrap samadhi inilah, durasi patrap samadhi inilah yang nantinya itu menjadi kesempatan bagi hidup panjenengan menyelesaikan masalah apapun, menyelamatkan tentang apapun, dan menyempurnakan soal apapun. Artinya semakin lama durasi samadhi panjenengan, maka akan semakin luas yang berhasil disempurnakan oleh hidup panjenengan atau guru sejati panjenengan. Nggih. Di dalam samadhi ini panjenengan tidak perlu neko-neko, tidak perlu macam-macam. Apapun prosesnya dan bagaimanapun proses yang terjadi, hadapi saja dengan diam. Tidak perlu itu, tidak perlu ini. Nggih. Nonaktifkan otak atau pikiran, yang arti maksudnya itu tidak usah berpikir apapun. Nonaktifkan hati atau batin, yang arti maksudnya tidak perlu membatin apapun. Nonaktifkan kelamin atau syahwat, yang arti maksudnya itu tidak usah berkeinginan atau menuju apapun. Cukup diam saja. Apapun prosesnya, bagaimanapun prosesnya yang panjenengan alami ketika bersamadhi itu, hadapi saja hanya dengan diam. Nggih, tidak perlu itu, tidak perlu ini. Ingat, semakin lama durasi samadhi panjenengan, akan semakin luas hidup bisa menyelesaikan semua masalah, menyelamatkan apapun, dan menyempurnakan apapun. Nggih. Lama atau tidaknya durasi samadhi ini, itu yang mengetahui adalah kesadaran panjenengan sendiri. Nggih. Kalau dirasa samadhinya sudah cukup, maka langkah keenam adalah patrap singkir, yaitu dengan cara berdiri tegak. Nggih. Terserah panjenengan mau menghadap kemana, yang pasti adalah berdiri tegak. Kedua kaki ini lurus, telapak kakinya menempel sejajar, nggih. Badannya juga lurus. Kemudian tangannya melakukan patrap singkir. Patrap singkir itu menyerupai dengan patrap kunci. Hanya saja bedanya, kalau patrap singkir itu kedua ibu jarinya masuk ke dalam mulut, nggih, menempel ke langit-langit mulut atau cepak, nggih. Setelah patrap singkir, yang berarti kedua ibu jarinya sudah menempel di langit-langit mulut atau cetak, kemudian membaca bacaan kunci 3 kali, membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut. Selesai membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut, kemudian keluarkan kedua ibu jari ini ke depan wajah. Nah, seperti ini, nggih. Lalu tahan napas. Di dalam tahan napas ini, hentakkan kaki kanan ke tanah 3 kali sembari nahan napas itu, nggih. Contoh dari saya, tidak perlu kenceng-kenceng seperti ini, cukup tumitnya saja atau tungkaknya saja gini. Ya. Itu tidak menimbulkan suara. Kalau seperti ini itu menimbulkan suara. Nah, patrap singkir ini kalau dilakukan di rumah dengan menghentakkan kaki seperti ini, itu nanti akan mengagetkan orang lain karena ada suaranya, nggih. Jadi cukup tumitnya aja gini, tuh, tidak perlu pakai emosi. Yang penting nempel gitu, nggih. Nah, seperti itu 3 kali berturut-turut sembari menahan napas. Nah, setelah itu
Kemudian keluarkan napas dan bernapas santai seperti biasanya. Setelah napasnya santai, kemudian meniup ke atas 3 kali, meniup ke bawah 3 kali, dan meniup ke kedua telapak tangan 1 kali sembari membuka patrap singkir ini tadi. Contoh dari saya. Kemudian usapkan ke seluruh tubuh secara merata dengan bersabda, "Sempurna kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi kanthi teguh rahayu slamet." Lalu kembali duduk bersamadi seperti semula. Setelah kembali duduk bersamadi seperti semula, lakukan adaptasi terlebih dulu. Jangan terburu-buru melakukan palungguh panutup. Diadaptasi dulu. Raganya dibuat rileks, napasnya dibuat santai. Kalau kakinya semutan atau kaku atau kram dan lain sebagainya, diluruskan dulu. Pantatnya digeser-geser. Nah, setelah jiwa raga panjenengan sudah teradaptasi dengan suasana alam, nah baru lakukan palungguh panutup. Setelah palungguh panutup, 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Palungguh panutup bebas mau dibaca berapa kali semaunya panjenengan. Setelah palungguh panutup, kemudian beristirahat dulu. Jangan langsung patrap lagi. Harus ada jeda, harus ada istirahatnya, agar supaya nanti ketika panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sampurno itu dalam kondisi fit, tidak berkurang energinya karena sudah pulih, dibuat istirahat. Nah, istirahatnya usahakan di tempat kadangan. Ini tempat kadangan, Nah, ketika beristirahat, berusahalah membaca tulisan-tulisan yang saya pamerkan di sini, Karena tulisan-tulisan yang saya pamerkan di sini itulah tulisan-tulisan yang pernah menemani saya dan berhasil mengantarkan saya ke posisi kesuksesan berspiritual, terutama tentang palungguh jati, yang tak lain dan tak bukan adalah jati diri panjenengan sendiri, yang nantinya itu akan menjadi pengawal ketika panjenengan naik ke tahapan keempat di dalam manekung atau gembleng, yaitu patrap samadhi manunggal jati. Selain sebagai pengawal patrap samadhi manunggal jati, ketika panjenengan naik ke tahapan keempat manekung atau gembleng, yaitu patrap samadhi manunggal jati, maka palungguh jati ini nantinya akan menjadi pengganti palungguh pambuka. Jadi kalau panjenengan sudah berhasil mencapai titik manunggal jati, yang tadinya kalau mau melakukan patrap samadhi itu menggunakan palungguh pambuka, lah nanti akan berganti menjadi palungguh jati. Maka sebab itu panjenengan harus hafal, harus hafal. Bisa paham mbaknya? Oke. Itu saya mau tanya. Palungguh jatinya pakai bahasa kromo inggil yang dimotivasikan. Minimal seperti yang saya tulis itu, yaitu minimal. Nah, kalau maksimalnya yang menggunakan gayanya sendiri, menggunakan gaya sendiri yang itu panjenengan paham, gitu ya. Menggunakan gaya sendiri, menggunakan bahasanya sendiri yang panjenengan paham, itu minimal seperti yang saya tulis di sana, minimal seperti yang saya motivasikan. Lakukan ini selama semalam suntuk hingga tiba saatnya sore hari seperti saat ini. Saya akan memotivasi untuk laku yang selanjutnya dengan catatan patrap samadhi mijil sampurno panjenengan harus baik dan tepat seperti yang dimotivasikan. Jika tidak, maka panjenengan akan saya tahan untuk memaksimalkan patrap samadhi mijil sampurno. Paham mbaknya? Ada pertanyaan lagi? Cukup. Jangan lupa manekung atau gembleng adalah penyelesaian. Manekung atau gembleng adalah penyelamatan.
Manekung atau gembleng adalah penyempurnaan. Maka gunakan seluruh kesempatan dan waktu panjenengan manekung atau gembleng hanya untuk mengabdi kepada hidup panjenengan sendiri. Terutama pengabdian-pengabdian panjenengan terkait makanan, minuman, mungkin snack yang masuk ke dalam tubuh. Tersempurnakan terlebih dahulu, nggih. Juga ketika panjenengan mandi, nggih. Ingat, di dalam samadhi adalah diam. Di luar patrap samadhi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Paham nggih? Oke, kalau sudah paham, saya ucapkan selamat rahayu untuk panjenengan dan mohon pindah di sini dulu. Untuk panjenengan bertiga yang bertahan di patrap samadhi mijil sampurno. Sekali lagi, saya ingin mengetahui laku panjenengan mengalami kesulitan tidak. Patrap samadhi mijil sampurno itu nanti setelah panjenengan selesai manekung atau selesai gembleng, patrap samadhi mijil sampurno ini adalah satu-satunya alat, satu-satunya sarana yang bisa panjenengan gunakan untuk membantu bahkan menolong apapun yang panjenengan kehendaki. Apapun itu ya, yang panjenengan kehendaki itu bisa dibantu, bisa ditolong menggunakan patrap samadhi mijil sampurno ini. Karena sebab itu panjenengan benar-benar harus menguasai tentang patrap samadhi mijil sampurno. Jangankan yang masih hidup, yang sudah tidak hidup saja itu bisa dibantu, bisa ditolong menggunakan patrap samadhi mijil sampurno. Nah, untuk mengetahui ketepatan patrap samadhi mijil sampurno panjenengan, saya ingin panjenengan menunjukkan tentang tahapan-tahapan melakukan patrap samadhi mijil sampurno plus bacaannya dari awal sampai akhir. Coba seperti apa? Patrapnya disebut. Nggih. Nggih. Sebentar. Turun dulu tangannya. Yang tepat itu sifat. Ya. Pakai P, bukan pakai F. Bukan sifat, tapi sifat. Ada perbedaan antara sifat dengan sifat. Kalau sifat itu karakter, ya, karakter seseorang, karakter kita itu namanya sifat. Nah, kalau sifat itu tolak ukur, Mas. Untuk mengetahui sesuatu itu sudah lurus atau belum, lah itu alatnya sifat namanya. Ya. Alat untuk mengetahui sesuatu garis ini sudah lurus apa belum, garis ini bengkok apa lurus, garis ini jatuh ke titik yang tepat atau meleset. Nah, alat itu disebut sifat. Nah, kalau sifat itu karakter. Ya, ulangi dari awal. Nggih. Nggih.
Nah itu. Ya ulangi dari kunci itu tadi. Jenengan berarti sudah terbiasa mengucapkan sifat itu tadi. Prat kunci. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapunten. Dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sira datola Sifat tol. Ah, itu baru tepat. Kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana. Nyuwun pangasa. Kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hani menakake tumindak ingkang luhur. Nggih. Patrap pawling. Siji loro telu celonono. Siji seki loro dadi telu pandhita. Siji wahyu loro gatrahina telu rejeki. Ya, terus? Satu kali. Iya. Mikir sampurna. Konto warna. Dening sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Karsa nyampurnakake Sri Mawur Badah Wuruh Mama Wuruh. Kang tumicil saka ragane ingsun. Reksanen murid kelaksanan sampurna. Bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Asal suci baliyo menyang suci dadi suci. Asal banyu baliyo menyang banyu dadi banyu. Asal angin baliyo menyang angin dadi angin. Asal geni baliyo menyang geni dadi geni. Asal sari-sarine bumi baliyo menyang sari-sarine bumi dadi sari-sarine bumi. Asal urip baliyo menyang urip dadi urip. Kanthi teguh rahayu slamet. Nggih. Patrap samadhi. Kemudian patrap singkir. Patrap singkir. Bacaannya, langsung bacaannya. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura. Dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sira datola sipatola. Kula sejatine satriya. Ananira hananira. Wujudira wujud ingsun. Sira sirna mati dening satya sejati. Bukan itu putih sirna layu. Dene satri dene tanpa warna. Ulangi. Nah. Enggak boleh meleset. Ulangi bacaannya. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura. Dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sira datola Sifat. Kula sejatine satriya. Ananira hananingsun. Wujudira wujud ingsun. Sira sirna mati dene satriya sejati. Ketiban ibu putih sirna layu dene kanta warna. Lalu panitu. Kanta warna. Dene sira mijila. Ah, ma palungguh panutup kok jeneng sira mijila. Tuh kan. Kanta warna. Tuh kan. Kanta warna. Lungguha ingkang prayoga. Ragani arsa tenten sung sanguni basuci kalis ing sambikala. Kanthi teguh rahayu slamet. Oke, coba sini jenengan. Saya tahu panjenengan sudah hafal, dekat lagi sini. Tapi panjenengan grogi sama saya. Coba peluk saya. Saya sama saja kan sama panjenengan. Enggak ada bedanya kan. Sama-sama manusia hidup, sama-sama memiliki wahyu pancagaib, sama-sama memiliki wahyu pancalaku. Oke, jadi jangan grogi ya. Oke. Matur suwun, matur. Sama saja kan. Oke, nggih. Coba pegang. Nggak akan kualat panjenengan megang kepala saya, nggak akan kualat. Lawang sama-sama manusia. Saya itu bukan Tuhan, bukan nabi. Oke. Oke. Monggo kembali. Untuk panjenengan yang dari Tegal, saya ingin panjenengan menjelaskan kepada saya tentang tahapan-tahapan melakukan patrap samadhi mijil sampurno dengan bacaan-bacaannya. Pertama, patrap pambuku paling pertama 8 patrap paling pambuku.
bacaannya? Untuk pertama melakukan patrap palungguh. Nggak usah pertama melakukan, nggak usah pakai itu, patrap palungguh pambuka lah, terus bacaannya gitu aja. Sesuruh papan lungguh ingkang prayu ragane asa tentrem tunsang pasu kalis insan dikolok kang itu rahayu selama. Kedua, bacaannya? Gusti ingkang maha suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang maha sirolah datolah sipatolah kula sedapine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sedap kula nyuwun kangge nyirnakake tumindak ingkang patrap pawali siji loro telu lono Sempurna. loro dadi pandhita siji wahyu loro gratrahmu loro coku Lalu patrap mijil sampurna kanta rupa jeneng sira mijil panjenengan ingsun kagungan karsa arsa nyampurnake limawur bajamurung kama wurung kang umicil saka ragane ingsun sene murih kelaksanan sampurna bali maring asal usul sangkan parang dumadi asal suci bali yang suci dadi suci asal banyu bali yang banyu dadi banyu asal angin bali yang angin dadi angin asal geni bali yang geni dadi geni asal sari saring bumi bali menyang sari saring bumi dadi sari saring bumi asal urip bali menyang urip dadi urip kanthi teguh rahayu selama. terus yang keenam, tidak usah berdiri, nggak usah berdiri. Yang keenam, sebut saja namanya saja. Ya. patrap singkir Ya, tangannya. Oke, nah, bacaannya? Gusti ingkang maha suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang maha suci sirolah datolah sipatolah kula sejatine satriya hananira hanane ingsun wujudira wujuding ingsun sira sirna mati daning satriya sejati ketiban hidup putih sinarayu daning kanta rupa Oke. palung manut Samadhi lagi, kembali ke samadhi lagi. Kemudian langkah ketujuh, palung manut bacaannya? kanta rupa lungguh ingkang prayuga ragane arsa tentrem sun sangoni basuki kalih sing sambikala kanthi rahayu slamet. Terima kasih, tepat. Untuk Bapak Sarip dari Palu, Sulawesi, saya ingin panjenengan menjelaskan tentang tahapan-tahapan melakukan patrap samadhi mijil sampurno dari gerakan hingga bacaannya perlahan-lahan. Jujur bahasa kenapa cukup saya coba. Yang jelas kalau saya ungkapkan apalagi di depan Bapak, yang jelas saya tidak bisa sempurnakan. Tidak apa-apa, panjenengan harus mencoba, ya. Panjenengan harus mencoba pelan-pelan. Nanti saya tuntun. Langkah pertama, palungguh, pambuka. Bacaannya, sedulurku, sedulur papatku, tetap patrapnya, tetap patrap. Sedulur Papat lungguho lungguho ingkang prayuga kalian arso tentram sum sabuni basuki kalis ing sambikolo kanthi teguh rahayu selamat. Langkah kedua, patrap
Patrap apa? Kunci. Patrap kunci. Bacaannya? Gusti ingkang maha suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang maha suci, sirola datola sifat Sifat. Pat. Ulang. Sifat. Ulang bacaannya aja. Gusti ingkang maha suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang maha suci, sirola datola Sifat tolah. Kulo. Ulang lagi. Pelan-pelan saja. Gusti ingkang maha suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang maha suci, kula nyuwun Sirolah. Sirolah. Datolah. Sifatola Sirolah. sirola datola sifatola Sifat tolah. sifatola Kulo. kula nyuwun Kulo sejati. kula sejatinya satrio Nyuwun. nyuwun wijaksana nyuwun panguwasa kangge tumindakake satrio sejati. Kula nyuwun kangge panyernakake tumindakake tumindak ingkang luput. Oke. Langkah ketiga, patrap patrap paweling. Bacaannya? siji-siji loro-loro terlu nono siji-sitik Siji sekti siji sekti loro dadi terlu pandito. siji wahyu loro Grat trahino terlu rezeki. rejeki. Langkah keempat, patrap mijil Itu sempurna sampurno. Bacaannya? bacanya. Asma sejatinya disebut? Sampai jangan ngerecok, diem aja masnya. Konto warno dening siro wiciro panjereng ingsun kagungan karso arso nyempurnaake serimawur bajang wurung kama wurung tingkan Kang kan umijil soko raganingsum reksanen muri kelaksanan sampurno Bali maring asal usul sangkan paraning dumade asal usul asal suci asal suci baliyo dengan reksan nggih. Asal suci asal suci baliyo minang suci dari suci asal banyu baliyo minang banyu dari banyu asal angin baliyo minang dari menyang angin minang angin dadi angin. minang Asal asal geni baliyo minang geni dadi geni asal sari sarining bumi baliyo minang sari sarining bumi dadi sarining bumi asal urip baliyo minang urip dadi urip kanthi teguh rahayu rahayu selamat. Langkah kelima, patrap. Langkah kelima, patrap Ya, langkah samadhi. kelima, patrap singkir. Patrap samadhi. Lupa sekolah. Nah, yang kelima, patrap samadhi. Yang keenam, Singkir. patrap singkir. Bacaan singkirnya pelan-pelan saja. Gusti ingkang maha suci nyuhun pangapura dumateng Gusti ingkang maha suci sirola katola Sifat tolah. tola Kulo kula nyuhun kulo sejati kula sejatinya satrio. ananiro ananingsung pujuriro pujuningsung sri Siro siro sirno siro sirno mati dening dengan
Satrio Satrio saja. ketiban Ketimbang iduku ketimbang hidupku putih sirno sino layu. layu dening kunto warno. Oke, tepat. Kemudian kembali ke patrap samadhi lagi, dan langkah yang ketujuh, patrap yang ketujuh. Yang ketujuh, kembali ke palunggu pembuka penutup. Penutup. Bacaannya Seluruh papat palunggu panutup menggunakan asma sejati. kunto warno. Lung Pembuho ingkang prayogo kagane aso tentram sung sagun basuki kalisting sandi kol kanti teguh. dan kanti teguh rahayu selamat. Oke, itu sudah tepat. Enggak, saya itu heran. Apakah saya ini seperti grandong loh? Kok panjenengan pada takut, pada grogi itu? Enggak, saya mau panjenengan nilai saya. Saya ganteng enggak sih, Pak? Baiklah. Ganteng enggak saya itu? Sebenarnya begini Pak, karena sebenarnya ini yang ada pada diri Pak Wet itu kita tidak bisa kita tidak tahu menilai. Yang jelasnya ada energi yang memang. Jadi kalau kita tidak fokus, ya bicara saja gugup Pak. Saya saja bahwa mengatakan bahwa melihat saja Pak Wet sama-sama dengan melihat Tuhan. Itu seandainya Pak saya bisa merasakan seperti itu. Tapi Pak Sarip itu kan sudah keliling kemana-mana. Pak Sarip itu kan sudah pernah berguru ke sana, ke sana, ke sana. Kenapa ngelihat model begini aja kok sampai seperti itu? Ya itulah yang menjadi saya makin tertarik kepada Bapak. Sekarap-karap mula. Jadi saya tidak bisa anukan ini Pak, ya mungkin akan berusaha. Akan bagaimana? Itu akan saya berusaha. Artinya ingin menyatu dengan Bapak. Ya dengan begitu ada kebersamaan, ada penyelesaian, ada ini. Saya harus belajar dari Bapak. Karena itu bahasa saya Pak, intinya bahwa sudah melihat saja Pak W dari YouTube-nya itu sekarang sudah bertatap muka, saya sudah merasa bahwa saya ketemu Tuhan. Itu bahasa kasarnya tuh Pak, mohon maaf ini. Jadi, Oke. bisakah saya membicarakan apa yang saya dapatkan waktu saya patrap sama ini tadi malam? Boleh. Jadi seperti begini Pak, mohon maaf. Yang saya alami tadi malam, patrap samadhi mulai masuk itu 2 jam. Saya mengalami ini kayak sakit tapi masih bisa saya abaikan. Bisa saya abaikan. Jadi masih setelah saya bisa antisipasi ini lagi kanan. Begitu anunya, tapi saya tetap untuk mengabaikan tidak bisa. Tetap diam. Ya, tetap diam. Gitu. Sampai saya katakan kepada Tuhan, Tuhan berikan nikmat-Mu, jangan Kau berikan kesaksian untuk aku ingin kesucian-Mu Tuhan. Nanti saya tapi masih sampai saya abaikan lagi begitu jadi Sampai sekalinya, bergetar. saya di dalam hati kalau begitu oke lah, saya terima kamu apapun. Saya terima apapun kamu kemampuan saya sekarang kalau memang itu. Ya Tuhan kalau memang itu saya terima. Saya mulai terima Pak. Sampai menusuk kayak masuk jantung. Kenapa sewaktu dia masuk kayak hilang sakitnya Pak. Ini tubuh saya. Ini tubuh saya kayak anu itu Pak. Kayak nggak bisa bergerak. Satu perasaan saya. Jadi ketika itu Pak, setelah patung kosong, nggak ada ini Pak isi dalam kue, nggak ada. Kayak kuliah semua itu pinggirnya, kayak nyata kuliah pinggirnya, lama kosong, yang mengisi hanya nafas. Menurut saya perasaan itu nafas, mau ketiga kalinya Pak, saya mau mati sampai 3 kali tidak bisa.
langsung saya nggak tahu apa-apa di situ. Kayaknya ada atau saya tidak bisa mengatakan itu Pak waktu itu. Jadi di situ saya sadar. Jadi muncul dalam hati saya akan sudahi. Tapi masih sakit itu Pak, masih. Ada lagi sakit. Tapi belum buka mata. Biasanya Pak kalau Pak Wer, biasanya itu kalau begitu lama baru bisa Kak itu gerak. Tapi ketika itu saya turunkan dia, Bisa langsung. kejar, kenapa itu kenapa? Oh bisa, langsung saya berdiri. Untuk singkir. Nah baru saya masuk di bacaan Singkir. singkirnya itu, baru saya masuk dia, kita dengan hidupku putih. Sirno langsung, kenapa saya langsung kencing Pak? Kencing, langsung kencing. Saya tahan. Itu kencing beneran. Kencing benar Pak. Gitu, saya tahan. Wah, tidak bisa. Saya bilang, kenapa bukan saya belum selesai ini? Terpaksa Pak, tidak bisa. Terus juga mengalir. Kena aja ke hujan ini Pak. Tapi itu hujan, saya mau deras ke hujan. Kenapa sedikit pada waktu itu? Jadi terpaksa saya diam Pak. Saya mengalah. Kalau terus ini, harus saya lanjutkan ini bacaanku itu. Setelah itu, karena sudah selesai media, ya saya dimati nih. Baru saya mengarah ke baru ini. Kemudian Turun. saya duduk kembali. Itu kayak enggak ada apa-apa Pak. Itu hujan kayak enggak ada. Sekitar jam 5 subuh itu. Jadi saya selesai tadi semua ini. Saya ini Pak selesai sudah Palunggu panutup. penutup. Setelah penutup, kenapa saya ketawa? Ketawa. Waduh. Artinya saya ketawakan diriku tadi itu. Wih, bahagianya nih Pak, ini masih ada terasanya. Bahagianya nih. Tidak kurasa itu. Kenapa saya langsung aku bahagia, aku sempurna. Baru Kak bilang mau aku merdeka. Langsung melihat ke sini ada orang, langsung Malu. apa itu salah tuh Pak? Kayak, nah itu yang Pak. Wah, aku merdeka, aku bahagia, aku tersempurna, begitu Pak. Sekalinya aku bilang aku merdeka. Ketika itu muncul Pak, kenapa ada itu muncul? Saya tidak tahu kenapa. Sedangkan kalau saya pikir itu nggak mungkin. Kalau saya pikir Pak, tapi kenapa? Jadi saya lihat dia langsung bilang kena malu Kak sama mereka nanti gila. Jadi selalu Kak masuk tadi kamar itu Pak sampai sekarang ketawa terus Kak. Kenapa? Karena itu tadi bisanya saya kencing. Oke. Mau tahu penjelasannya kenapa? Iya Pak. Ketika panjenengan bersama di langkah awal, panjenengan keluar dari motivasi. Sebab karena itu semakin menucuk rasanya, semakin menyiksa rasanya. Dikarenakan panjenengan keluar dari motivasi. Artinya panjenengan tidak berwahyu pancalaku karena ada permohonan. Kasih, berilah kenikmatanmu ya Tuhan. Nah, itu kan panjenengan memohon di situ. Makanya rasanya semakin tidak tertahankan. Langkah kedua, panjenengan masuk ke dalam motivasi. Artinya panjenengan menggunakan wahyu pancalaku, yaitu wahyu pancalaku yang kedua, menerima keputusan Gusti. Nah, ketika panjenengan masuk ke dalam motivasi menggunakan wahyu pancalaku, maka masalah sakit pada kaki ini menjadi keberkahan bagi wujud panjenengan. Sehingganya hilanglah rasa sakit di kedua kaki ini menjadi keberkahan bagi tubuh panjenengan. Artinya menyembuhkan masalah kesehatan tubuh panjenengan. Setelah masalah kesehatan ini terselesaikan, ya tubuh kita itu kosong. Kalau nggak ada penyakit itu kosong aslinya. Nah, sehingga panjenengan mengalami seperti itu. Ketika panjenengan melakukan
patrap singkir dan membaca bacaan singkir. Singkir adalah alat penyelesaian. Singkir adalah alat penyelamatan dan alat penyempurnaan. Artinya, ketika panjenengan membaca bacaan singkir dalam keadaan patrap singkir, itu dituntaskan yang tadi itu loh. Wahyu pancalaku panjenengan yang berhasil mensucikan raga panjenengan itu dituntaskan oleh singkir. Keluarlah air kencing. Artinya selesai di situ, udah sempurna di situ. Nah, kesempurnaan itu menjadikan sedulur papat panjenengan bahagia sekali. Nah, maka dari itu kemanunggalan sedulur papat panjenengan melampiaskan kebahagiaannya itu tadi. Namun manusiawi panjenengan segera kembali lagi. Tadinya itu panjenengan bukan manusia itu ya. Tadinya itu panjenengan bukan manusia. Panjenengan benar-benar dikuasai oleh sedulur papat kalima pancer panjenengan. Namun manakala manusia panjenengan balik lagi, malu panjenengan. Nah, ketika panjenengan merasakan malu itu tadi, mengalami malu, nanti ada orang tahu dikiranya saya gila. Nah, itu panjenengan sudah manusia lagi di situ. Seperti itu. Yang kedua, Pak, setelah selesai itu jadi saya lagi gitu karena sahabat gitu susah sekali tidur itu, Pak. Biasa setengah jam saja, makanya mungkin itu yang anak-anakku itu. Jadi saya minta tadi Tuhan bangunkan saya jam 12 cukup sampai jam 12, Pak. Saya tidak pernah nyangka, Pak, tiba-tiba saya bangun. Begitu saya melangkah masuk langsung ada di masjid, masjid. Aduh. Terima kasih. Ternyata menunggu ke Tuhan itu lembut. Oke. Selanjutnya untuk yang dari Tegal, panjenengan di tahapan kedua manekung atau gembleng, yaitu patrap sama dimijil sampurno, sudah maksimal dikarenakan sudah 3 malam. Apakah panjenengan mau lanjut ke tahapan keempat, ke tahapan kedua, yaitu patrap sama di mijil toto lenggah? Apa masih tetap bertahan di patrap sama di mijil sampurno? Saya punya pribadi Ya. itu kalau aku di tahapan patrap semedi mijil sempurna, soalnya semalam aku waktu semedi melihat bayang-bayang orang wajah saya, wajahnya itu saya, terus habis itu aku nggak ingat apa-apa, kayak orang tidur padahal lagi semedi. Setelah itu aku baru sadar aku lagi semedi, aku tak udah terasa, udah nggak, pokoknya nggak terasa apa lah. Aku baru tak sadarin aku lagi semedi. Aku udahin semedinya, patus semedinya. Nah, aku ini mau kelanjut ke patrap semedi mijil Toto lenggah. Oke. Kalau panjenengan berdua bagaimana? Apakah masih ingin bertahan di patrap sama di mijil sampurno hingga maksimal, apa naik ke tahapan ketiga, yaitu patrap sama di mijil toto lenggah? Saya ingin coba lagi ke titik paling buruk. Kalau saya, Pak, saya ingin coba masuk ke titik toto lenggah, titik toto lenggah. Mijil toto lenggah. Kalau bisa disebutkan. Bisa. Nah, kalau panjenengan masnya Iya, sama, oke. Maka malam ini panjenengan akan saya naikkan ke patrap sama di mijil toto lenggah, yang merupakan tahap ketiga di dalam manekung atau gembleng. Panjenengan bertiga, nggih.
Maka perhatikan contoh dari saya tentang melakukan tahapan-tahapan melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Tahap awal yaitu patrap palungguh pambuko. Kemudian membaca bacaan palungguh pambuko seperti biasanya. Tolak ukurnya adalah ketenangan jiwa raga panjenengan. Nggih. Langkah kedua, kemudian patrap kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, langkah ketiga yaitu patrap paweling. Kemudian membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Dan langkah yang keempat, kemudian patrap mijil toto lenggah. Kemudian membaca bacaan mijil toto lenggah 1 kali saja. Bacaannya contoh dari saya. Disebut asmo sejatinya, kemudian bersabda, jeneng siro mijilo, panjenengan ingsun kagungan karso. Arso noto nataake lan nglenggahake sekabehing pusaka-pusaka pribadi sejati, busana-busana pribadi sejati lan sabda-sabda pribadi sejati, paringane Kanjeng Rama sejati maring badan pribadi sejati, reksanen murih kelaksanan dipodo tumoto mapan lenggah kanthi setata becik, kawibawane arsa ingsun agemi kangge lakune badan ing sedina-dina, murih katekan sediane kanthi teguh rahayu slamet. Langkah kelima, kemudian bersamadhi. Bersamadilah dengan maksimal, karena patrap samadhi mijil toto lenggah itu bersifat dan bersikap menata seluruh masa lalu panjenengan yang sudah tersempurnakan, menata seluruh masa depan panjenengan yang sudah terselamatkan, dan menata masa kini panjenengan yang terselesaikan. Nggih. Setelah samadhi ini dirasa sudah cukup, kemudian diakhiri dengan patrap palungguh pambuko, yang berarti membaca bacaan palungguh panutup, yang berarti membaca bacaan palungguh panutup. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, lebih dari 3 kali pun boleh kalau palungguh panutup. Nggih. Setelah selesai palungguh panutup, kemudian netralkan diri, beradaptasilah terlebih dulu. Jangan langsung beranjak meninggalkan tempat duduk bersamadhi, beradaptasi dulu. Misal contoh dari saya, luruskan, gerakkan badan, luruskan kakinya, dan lain sebagainya. Kalau jiwa raga panjenengan sudah berhasil beradaptasi dengan alam semesta, barulah panjenengan beranjak meninggalkan tempat patrap samadhi. Bisa paham Bapaknya? Nggih. Sesimpel itu. Nggih. Ingat, ketika panjenengan bersamadhi, tidak perlu neko-neko, tidak perlu macem-macem. Hadapi proses apapun yang panjenengan alami, hadapi proses apapun yang terjadi ketika panjenengan bersamadhi hanya dengan diam. Tidak perlu itu, tidak perlu ini. Nonaktifkan otak atau pikiran, yang arti maksudnya tidak usah berpikir tentang apapun. Nonaktifkan hati atau batin, yang arti maksudnya tidak usah membatin apapun. Nonaktifkan kelamin atau syahwat, yang arti maksudnya tidak perlu berkeinginan apapun. Cukup diam ketika panjenengan mengalami proses atau menghadapi proses apapun di saat bersamadhi. Paham Bapaknya?
Selesai patrap selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, kemudian beristirahat. Berusahalah untuk beristirahat di tempat kadangan. Ini adalah tempat kadangan. Sekali lagi motivasi dari saya, baca dan pelajari tulisan-tulisan yang saya pajang di tempat kadangan, terutama tentang Palungguh Jati, yang tak lain dan tak bukan adalah jati diri panjenengan sendiri, yang nantinya akan digunakan ketika panjenengan naik ke tahapan keempat, yaitu patrap samadhi manunggal jati, dan akan menjadi pengganti daripada Palungguh Pambuka ketika panjenengan selesai manekung atau gembleng. Jadi panjenengan harus hafal uraian jati diri itu yang nantinya akan dijadikan sebagai Palungguh Jati, sebagai pengawal patrap samadhi apapun nantinya. Ye, bisa paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Masnya ada pertanyaan? Masnya ada pertanyaan? Maaf ya, G. bacaan patrap mijil toto lenggahnya ada perbedaan dengan aku. Perbedaannya? Ini maaf, G. kalau bacaanku kan selama menggunakan patrap mijil toto lenggah ada ditontong roh murbani roh pribadi sejati. Tapi nggak ada. Ada tuh. Ada. Coba saya ulang ya. Asma sejatinya disebut jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa nata natakake lan nglenggahake sekabehing pusaka-pusaka pribadi sejati. Busana-busana pribadi sejati lan sabda-sabda pribadi sejati. Paringane Kanjeng Rama sejati maring badan pribadi sejati. Reksanen murih kelaksanan dipadha tumata mapan lenggah kanthi setata becik ditampa ngurbani raga pribadi sejati. Kawibawane arsa ingsun agemi kangge lakune badan ing sedina-dina murih katekan sediane kanthi teguh rahayu slamet. Gimana nggak samanya? Bisa Nggih. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau panjenengan sudah paham tentang tata cara melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, maka ketahuilah ini ilmu pengertian, ilmu pemahaman tentang arti maksudnya patrap samadhi mijil toto lenggah, dan ilmu pengetahuan untuk mengetahui kemana arah tujuannya patrap samadhi mijil toto lenggah. Patrap samadhi mijil toto lenggah itu menjelaskan bahwasanya wahyu pancagaib adalah pusaka kita. Wahyu pancalaku adalah busana kita. Ketika kita dalam kesadaran rendah, namun ketika kita berkesadaran tinggi, maka wahyu pancagaib akan menjadi busana kita dan wahyu pancalaku akan menjadi pusaka kita. Manakala kita berbicara tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku kepada seseorang, itulah sabda kita. Patrap samadhi mijil toto lenggah adalah tentang kitab suci sejati ada makna, adalah wujud kita. Wulangreh sejati adalah ucapan kita, dan berbudi bawa laksana adalah kelakuan kita. Atau patrap samadhi mijil toto lenggah itu menata otak atau pikiran
atau Baitul Makmur. Menata hati atau batin atau Baitul Muharram. Menata kelamin atau syahwat atau Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Itulah kaitan tentang patrap samadhi mijil toto lenggah yang sesungguhnya. Dari sini bisa diambil kesimpulannya bahwasanya patrap samadhi mijil toto lenggah itu memiliki 3 titik tujuan. Titik tujuan pertama adalah otak atau pikiran atau Baitul Makmur. Titik tujuan kedua adalah hati atau batin atau Baitul Muharram. Sedangkan titik tujuan ketiganya adalah kelamin atau syahwat atau Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Siapa yang menuju 7 titik cakra dan kundalini ini? Ya, 7 titik cakra dan kundalini ini, atau sedulur papat kalimo pancer, manakala dia mi'rad. Jadi patrap samadhi mijil toto lenggah secara awam bisa diartikan perjalanan mi'rad. Paham ya? Perjalanan 5 ruh menuju Baitullah. Bisa paham? Maka sebab dari itu penentunya ada di samadhi. Nggih. Penentunya ada di samadhi. Ketika bersamadhi panjenengan benar-benar diam, maka mereka berlima berhasil sampai di Baitul Makmur atau otak atau pikiran. Nah, kesampaiannya itu akan menata apapun yang ada di Baitul Makmur. Jika sudah selesai di Baitul, menata keadaan yang ada di Baitul Makmur atau otak pikiran, maka mereka berlima dalam kemanunggalannya akan melanjutkan perjalanan menuju hati atau batin atau Baitul Muharram untuk menata keadaan yang ada di Baitul Muharram atau hati atau batin. Setelah berhasil menata apapun yang ada di Baitul Muharram, hati atau batin, mereka berlima di dalam kemanunggalannya akan melanjutkan perjalanan di titik terakhir, yaitu tempat sucinya Maha Suci, yang tak lain dan tak bukan adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, yang sering saya bahasakan dengan sangat sederhana sebagai kelamin atau syahwat. Jika mereka berlima di dalam kemanunggalannya berhasil menuju ke titik yang paling suci di dalam diri kita, yaitu Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis atau kelamin atau syahwat, maka panjenengan akan mengalami sendiri tentang merasakan kenyataan Gusti, merasakan kenyataannya Gusti, merasakan kesempurnaan hidup dan mati itu seperti apa, sempurnanya orang hidup itu seperti apa, sempurnanya orang mati itu seperti apa. Di titik itu nggih, maka berhati-hatilah ketika panjenengan sampai di ranah samadhi, karena ketika panjenengan sampai di ranah samadhi, sedulur papat kalimo pancer panjenengan yang sudah dalam keadaan manunggal akan melakukan mi'rad ketiga Baitullah. Nggih, berhati-hati di situ. Tidak berhenti di situ. Nantinya kalau panjenengan sudah selesai manekung atau gembleng, patrap samadhi mijil toto lenggah ini bisa digunakan untuk selain itu. Untuk selain itu. Sedangkan fungsi daripada kegunaan patrap samadhi mijil toto lenggah lainnya itu ada tertulis di dalam buku kunci The Power yang nantinya akan saya berikan kepada panjenengan sebagai kenang-kenangan manakala panjenengan berhasil menyelesaikan manekung atau gembleng. Oke? Bisa paham? Tapi
tetap dalam keadaan diam ya, tidak menuju titik. Tidak ada tujuan di sini, tidak ada. Memang yang ditujukan yang menuju. Yang ditujukan yang menuju. Tidak ada pencarian. Karena yang dicari adalah yang mencari. Tidak ada pertanyaan. Karena yang ditanya adalah yang bertanya. Oke. Ya, oke. Oke. Sudah paham ya? Ya, Pak. Maka motivasi untuk sore hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan teguh rahayu, selamat berhasil untuk panjenengan. Sampai jumpa besok sore di motivasi berikutnya. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.